Ini perlu diketahui. Ini namanya pemandian Sunrang. Tempatnya Sompah. Sompah inilah yang menentukan statusnya masyarakat Bugis Makassar. Apa isinya? Perempuan di bawah, laki-laki di atas. Kehadiran Kanana ini sangat penting. Kalau kita lihat dalam Sompah ya, dalam Sunrengnya, Sunreng orang Makassar mungkin, Sompah bagi orang Bugis. Dan di dalam situ lengkap misalnya ada beras, kemudian ada sepasang sirih kapur ya. Kemudian di dalamnya itu ada juga uang koin lama, kemudian di dalamnya itu pasti ada kanana juga. Kanana ini dalam bentuk, mohon maaf istilahnya bahwa dalam posisi seperti laki-laki dan perempuan dalam kondisi bersetubuh gitu. Nah, ini wajib di dalam satu upacara pernikahan yang harus dibawa oleh laki-laki di samping hal lainnya. Itu dalam suku Bugis Makassar. Sebenarnya ini adalah pembelajaran tentang seks ya secara dini kepada calon mempelai dari simbol-simbol yang ada dalam kanana tersebut. Saya belajar sama ibu. Bu, saya mau bikin kanana. Nah, mama itu membuat begitu karena memang sakral. Bapak ini sebenarnya membuat kanana ini bukan untuk diperjualbelikan, tapi beliau pengen membuat satu buah museum kanana, tapi kanana ini bercerita tentang tari. Jadi terutama tari yang beliau ciptakan, misalnya Serejaga Nigandang, dan juga bercerita tentang pengalaman perjalanan beliau ke beberapa daerah. Misalnya kita lihat di sebelah sana ada kanana yang menggunakan baju balet, kemudian ada kanana yang menggunakan dari baju Toraja dan Bali juga serta Jawa. Sebenarnya itu ingin bercerita tentang perjalanan beliau dalam karir tarinya. Kalau yang begini barang antik sejak dulu. Itu ada curi orang. Pertamanya 2, kemudian keduanya 5. Ya, itu saja lontarannya diambil dari dari petani lontara. Itu dipilih pucuknya. Kalau bukan pucuknya tidak putih nanti jadinya. Iya. Jadi baru kalau masih basah dijemur 3 hari. Sesudah dijemur 3 hari sebaiknya direndam. Rendam paling tidaknya 12 jam. Direndam. Sesudah direndam dengan air bersih diangkat. Baru dijemur kembali 3 hari. Baru bisa dibikin begini. Kalau sudah dibikin, dibenahi pakaiannya. Ini yang seperti ini, lain ini. Kalau yang ini harus diikat kakinya, cara mengikat sepatu balet.
Karena saya belajar balet di Metropolitan Jakarta dulu. Lalu apa namanya, Nyai, tante saya, suaminya Belanda, saya dikirim ke Australia Utara. Australia Utara belajar tari balet. Beliau sangat multi talent untuk tarian yang ada di Nusantara ini. Beliau tidak hanya memahami tari, mengetahui atau bahkan skillnya yang luar biasa untuk mempraktekkan tari tradisional Sulawesi Selatan, akan tetapi beliau juga memang sangat ahli juga menarikan tari lain, misalnya tari Bali, Sumatera, dan Jawa. Dan ini juga beliau tidak mendapatkannya misalnya dari orang kedua, dari para master tari tersebut. Beliau langsung berguru kepada empunya, misalnya di Sumatera beliau langsung ke empu Sumatera, Bali. Usia nenek itu sudah 87 tahun. Masih kuat sekali kalau dibilang kuat. Bayangkan kalau disuruh saja menari, biasa dia kekeh mau menari berdiri. Saya bilang, nenek duduk saja kalau menari, jangan berdiri. Karena dulu itu masih sering, kalau dibilang menari masih kuat. Tapi kalau sudah menari sekarang itu langsung kayak, apa dia ndak enak perasaannya, dia bilang dulu ndak enak perasaanku, ya jadi itu kalau sekarang saya bilang nenek menari dalam kalau duduk saja ndak usah berdiri. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bangunnya saja itu sudah jam 3 dia sudah sholat tahajud tidak tidur lagi, dia tunggu sholat subuhnya itu di masjid, dia dari subuh sampai pagi itu di masjid terus. Kalau jam 7 itu dia langsung sudah pulang di rumah, karena sebelum saya ke kantor pasti saya mengurus sarapan paginya, karena nenek itu dalam kesehariannya juga tetap harus minum obat, karena nenek itu dia juga mempunyai penyakit jantung. Sudah minum obat, pasti ya tetap dalam sehari-harinya membuat boneka Kanana itu. Biar saya larang, saya bilang, Nek berhenti karena nanti terlalu capek. Tetap karena dia bilang kalau saya bikin boneka saya merasa sehat. Saya bilang, Nek kesehatannya jaga. Saya bilang, ini adalah pusaka nenek. Kalau nenek sudah meninggal, nenek sudah tidak tahu umurnya berapa, tolong jaga, karena nenek sayang, karena Nunu dan Aco yang saya punya sekarang, nenek selalu bilang sama saya, Pasolong anjir nikmatan sanging karai mamempo sangin rai mamempo ale langin sangin ja ale langin majaya rang olai
bekarai lama kelongi ataya. Bosia manama delai dendang alamat dendang niaton jatayangan dendang niaton jatayangan tahu matea dende ala di dendang tahu matea tenang menjona terang kayu tadodo andi dai nalalo sombere nani batui kayu mak dingin